Keberhasilan guru dalam melakukan inovasi pembelajaran di kelas tidak lepas dari peran pengawas sekolah. Pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah dengan suasana kolegial, alami, santai atau informal, tetapi fokus, menarik dan menantang, memberikan kenyamanan bagi guru untuk mengembangkan kompetensi akademik dan kompetensi profesionalnya. Dampaknya, para guru berani melakukan perubahan dan kreativitas di dalam memfasilitasi pembelajaran. Berikut adalah cuplikan film pendampingan yang dilakukan pengawas dalam melakukan supervisi kelas, dimulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pasca pembelajaran. Gimana Bunda pembelajaran saya tadi Bunda? Bagus sekali Bu Adi. Saya tuh merasa banyak yang kurang loh Bunda dalam pembelajaran tadi. Tadi Ibu kan sudah membagikan permen dengan merek-merek yang berbeda. Ini termasuk kreatif loh Ibu, membentuk kelompok belajar. Maksudnya apa tadi? Ya Bunda, saya ingin mengubah suasana baru dalam pembentukan kelompok. Sebelumnya kan hanya kelompok 1, kelompok 2 gitu lah. Ini dengan saya memilih permen-permen agar sesuai berkelompok sesuai dengan merek permen, dan merek permen tersebut saya gunakan sebagai nama kelompok. Mungkin ini ada warna baru dalam pembentukan. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi? Menurut saya kok pas kegiatan kooperatif tadi para siswa kurang antusias ya Bunda, atau kurang aktif gitu. Kira-kira sebabnya apa? Apa karena belum terbiasa begitu? Mungkin Bunda, mungkin juga. Ya. Saya kira nanti kalau sudah sering dilakukan, bahkan setiap hari seperti itu, nanti mereka sudah akan mapan dengan cara seperti itu ya Bu ya. Ibu tadi sepertinya Ibu menggunakan langkah-langkah seperti ini ya Bu ya. Iya. Yang pertama membuat puisi. Betul. Menilai puisi teman satu kelompok. Iya. Menilai puisi terbaik wakil kelompok, menilai puisi kelompok lain, betul, mempresentasikan puisi kelompok dan memajangkan. Ini kalau menurut Ibu, pada langkah-langkah yang mana anak kerja secara kooperatif? Tadi sejak selesai membentuk kelompok itu para siswa ketika membuat puisi itu sudah kooperatif Bunda dalam kelompok. Apa iya? Coba kita ingat-ingat. Anak-anak tadi membuat puisi itu individual atau kelompok? Kalau kerjanya sudah ada di dalam kelompoknya, tapi menulisnya perorangan ya tadi Bunda. Masih belum kemudian kelihatan kooperatifnya. Dari sekian ini kira-kira yang paling nampak anak melakukan kerja kooperatif di mana Bu? Ini Bunda, pada nomor 3 dan 4 ketika memilih puisi. Memilih puisi terbaik sebagai karya kelompok dan menilai puisi kelompok lain Bunda. Ini udah kelihatan kooperatifnya. Iya. Barangkali ya Bu, langkah-langkah ini bisa diubah atau dibalik atau mungkin diperbaiki begitu untuk menciptakan kerja kooperatif yang lebih hidup lagi. Bagaimana Bu? Ini Bunda, saya akan mengubah yang tadi itu para siswa menulis puisi meskipun dalam kelompoknya, tapi ternyata mereka masih kerja individual. Ini nanti akan saya letakkan di belakang Bunda, sehingga pertama itu secara berkelompok siswa menulis puisi. Mereka bisa mungkin mendaftar kata-kata secara berkelompok. Itu sudah kerja kooperatif ya Bunda. Bagus ya. Seperti itu memang. Kemudian dari kedua langkah ini, kalau kita teliti lagi, sepertinya masih bisa ditingkatkan atau tidak kerja kooperatifnya? Bisa Bunda. Misalnya tadi Ibu memberikan rubrik penilaiannya, itu setiap satu anak satu ya Bu ya. Coba dibandingkan, seandainya anak nanti diberi dalam kelompok itu hanya 1 atau 2 rubrik. Sekarang maksudnya apa Ibu memberikan 1 rubrik tadi? Kalau setiap anak saya berikan 1 rubrik, itu tujuan saya biar kerjanya cepat. Tapi tadi efeknya ada nggak kerjasama dengan teman dalam kelompok itu? Kerja sendiri, karena dia sudah siap rubriknya, sudah sendiri. Disitulah kan nanti
mungkin bisa ditingkatkan tidak seandainya nanti dalam kelompok itu anak diberi satu rubrik atau mungkin dua, jadi bisa kerjasama dengan yang lain. Mungkin dalam pembelajaran berikutnya setiap kelompok diberi satu rubrik dengan tujuan biar mereka saling bisa berdiskusi, bisa membantu. Iya, di sana. Sekarang bisa dengan pengalaman ini tadi, kira-kira Ibu mempunyai gagasan atau langkah-langkah apa untuk perbaikan ke depan? Oh iya, berarti gini Bunda, saya akan mengubah skenario pembelajaran saya. Iya. Selain tadi menulis puisi secara berkelompok kami dahulukan, baru nanti kerja individual. Saya akan menambahkan dalam kelompok itu ketika berdiskusi itu memberikan argumen alasan mengapa si A menilai 4, mengapa si A menilai B. Nanti terus terjadi perbincangan, terjadi perdebatan antara pendapat satu dengan yang lain, yang akhirnya kan nanti bisa menyimpulkan. Sehingga kerja kooperatifnya kelihatan. Satu hal yang perlu diingat bahwa ruh daripada pembelajaran kooperatif adalah yang pertama, siswa ada ketergantungan dengan siswa yang lainnya dalam suatu kelompok itu. Tentunya adalah ketergantungan yang sifatnya positif. Kemudian selain itu siswa mempunyai tanggung jawab penuh, yaitu tanggung jawab secara individual. Demikian Bu, saya kira selamat ketemu lagi nanti pada pembelajaran berikutnya. Saya berharap nanti pembelajaran kooperatif betul-betul bisa diciptakan dengan sempurna.